Hai, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Eko. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ini cerita saya yang mungkin bisa dibilang sudah berakhir, udah penghabisan lah istilahnya, sudah mau berganti segmen lagi. Kemarin tuh cerita saya itu tentang keadaan saya setelah sadar dari koma, dan bagaimana keadaan saya setelah koma, dan sekarang saya menjalani hidup saya dengan kalau orang berkata penuh tantangan, penuh cobaan, dan itu harus aku jalani dengan hati berbesar hati. Tapi namanya manusia, kadang seringkali timbul dalam hati timbul perasaan jenuh. Di rumah terus, duduk jalan, hanya di sekitar rumah. Ada niat untuk belajar begini, maksud saya pengen mengenal dunia luar, saya pengen mengenal di luar rumah bagaimana suasananya. Makanya saya berpikir setelah saya pulih dari koma, terus belajar berjalan, belajar menulis, belajar mengucap, belajar berkata-kata, dan belajar berbagai macam hal. Akhirnya aku mencoba memikirkan apakah aku bisa untuk bergaul di luar rumah dengan kondisi seperti ini. Secara dipikir sih kayaknya nggak mungkin ya, bisanya ya di rumah aja. Tapi niatku itu yang pengen bisa, pertama kali itu keinginanku itu pengen belajar naik sepeda. Ya, hanya itu. Dan waktu aku belajar, aku mencoba minta dibelikan sepeda. Waktu itu harganya sekitar 30.000. 30.000 ya besar juga sih waktu itu. Tapi namanya si Eko berpikir bagaimana cara megangnya, bagaimana cara menggoesnya. Terus timbul di pikiran bagaimana cara memegangnya. Terus aku bertanya kepada teman-teman, ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa mengerti bagaimana cara membuatnya. Akhirnya aku cari akal dan akhirnya bisa menemukan sarung tangan yang bisa memegang stang sepeda dengan dimasukkan begini, dimasukkan ke tangan. Nah, terus diikat, dikancingin dulu. Setelah dikancingkan, terus
apa namanya, saya lupa tuh yang di sini tuh. Itu jadi ngebukanya itu gampang. Jadi hanya seperti ditempelkan apa namanya saja lupa ya. Jadi hanya di gitu aja dia nempel. Apa namanya tuh kalau buat tukang jahitan, aduh. Dengan keadaan seperti ini, saya belajar bawa sepeda. Pertama dituntun sama temen, aku naik, dan ada lagi timbul masalah, yaitu kaki kananku kan lumpuh, terus tidak berasa, jadi mati rasa. Jadi nggak bisa menentukan bagaimana letak kaki yang bagus, bagaimana nggak bisa. Makanya dibuat pedal yang sebelah kanan ditambah, jadinya biar lebar, jadi biar kaki bisa menapak di pedal itu. Jadi dengan begitu kaki kananku bisa seimbang dengan kaki kiriku menggoes sepeda itu pelan-pelan. Hampir ada kali kurang lebih 100 kali jatuh, kurang lebih jatuh bangun di depan rumah, di belakang, atau di kampung, atau di RT, atau di tempat lain. Kadang-kadang juga sering jatuh. Ya, aku waktu itu belum tahu pakai helm, belum tahu. Hanya sekarang tahu ada helm, aku bisa belajar pakai helm. Jadi kalau ada apa-apa kebentur enak. Kalau dulu kebentur benjol, aku sering kali domelin sama orang tuaku, gak usah belajar naik sepeda. Tapi aku nekat. Saya orangnya keras kepala, maunya belajar naik sepeda, belajar di luar, ketemu teman-teman, bergaul. Walaupun pada begini, ya masih ada rasa tanggung juga. Dan setelah itu aku sudah bisa kemana-mana, terus bergaul di susteran, terus suster Iba atau apa ngebantu aku. Dia menyuruh saya kerja di situ, menyabuti taman suster, taman tempat suster itu tinggal. Jadi dengan mencabuti rumput-rumput, menggunting rumput-rumput yang tidak terpakai, akhirnya aku dapat uang buat makan. Nah, dari situ dikasih duit dari donatur, ada yang ngasih. Ya dari situ lama-lama aku akhirnya banyak bergaul, banyak kenalan, banyak sahabat. Terus ada keinginan untuk bisa mempunyai motor. Waktu itu nggak ada di pikiran untuk bisa punya motor. Bagaimana caranya aku juga belum tahu, cuma aku nekat pengen membeli motor. Terus dibikin roda 4 dan akhirnya jadi. Walaupun dalam pembuatannya motor itu banyak pengorbanan yang duitnya dipakai sama tukang bengkelas, terus orangnya yang ngelas pulang kampung. Aduh, lama sih bikinnya, ada kali ya setengah tahun. Terus pikir-pikir
dipikir sendiri, ya akhirnya dengan rancangan dari otakku aku bikin roda 4, motor roda 4 waktu itu. Kalau sekarang kan motor roda 3, kalau sekarang kan enak, kalau dulu roda 4. Hanya pikiranku belum pas saja itu motor roda 4 itu. Ya tapi ya udahlah, akhirnya aku bisa punya motor dan belajar membawa pelan-pelan, akhirnya bisa, udah lancar, sudah senang, udah bisa bermain ke sana kemari, bisa ke susteran, bisa ke sekolah Serapin, bisa ke Bintang Kejora, dan juga bisa ke kemana saja walaupun tidak begitu jauh dari rumah. Hanya aku belum punya SIM, aku belum pernah bikin SIM, karena aku waktu itu tidak tahu aku harus bikin SIM apa namanya. Dan karena niatku yang pengen bisa belajar itu, aku jadinya bisa belajar lagi membuat motor giro, motornya dari Jepang yang roda 3 tapi latih depannya, jadinya mesin di depan tapi di belakang roda 2, kayak motor giro namanya di Jepang. Kalau di sini belum ada sih, belum ada yang punya, soalnya itu motor tahun 85. Dan di situ dari niatku itulah akhirnya terbentuklah atau dibuatlah motor giro yang kayak sekarang itu. Tapi yang dulu lebih jelek sih, maksudnya nggak ada tempat duduknya tuh belum begitu bagus kayak sekarang. Kalau sekarang mendingan bisa membawa orang, bisa membawa barang. Kalau dulu pertama kali aku buat, aku rancang itu belum ada niat ke situ, jadi hanya bisa kemana-mana saja waktu itu. Dan sekarang niatku itu sudah benar-benar ya berhasil dan bisa terlaksana, dan itu semua karena Tuhan yang memberitahu, Tuhan yang menuntunku, Tuhan yang mengajarku. Ya pertama belajar dari YouTube. Sampai sekarang juga aku belajar dari YouTube, dari motorku juga dari YouTube. Aku belajar bisa membuat motor itu dari YouTube. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana konstruksinya. Terus aku pikir-pikir, oh begitu, yaudah aku bikin aja lah. Kalau di Jepang kan begini, aku bikin di Indonesia begini aja. Akhirnya bisa jadi walaupun belum sempurna, maksudnya belum sempurna sekali si gerak membawa motornya. Tapi aku yang udah biasa, udah lancar, udah biasa dengan motor roda 3 dengan rem di kiri, ya aku udah enjoy aja, udah bebas aja gitu. Jadi nggak takut jatuh lagi kayak dulu roda 4 masih jatuh. Nah disitulah ceritaku yang terakhir. Jadi dari perjuanganku itu, ya ceritaku itu banyak, yang nama cerita susah senangnya, ya yang jelas dan pasti itu semua berkat tuntunan dari Tuhan. Jika tanpa Dia aku tidak bisa apa-apa. Bantuannya, pertolongannya, petunjuknya,
dari Tuhan semua. Habis aku setelah sadar dari koma, setelah bisa berjalan, aku bosan hidup di rumah, duduk aja, jalan ke depan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, cuma begitu. Makanya aku belajar niat naik sepeda, akhirnya naik sepeda bisa ke motor. Walaupun pengorbanan naik sepeda itu 100 kali jatuh, kalau kurang lebih itu ya 100 kali jatuh, kepala benjol lah, iya ya, tapi aku nekat sih orangnya. Tapi emang kalau udah jadi, udah terlaksana, sudah senang, udah bisa bergaul kemana-mana gitu ya. Itulah cerita saya yang terakhir ya. Mungkin kalau ada kesempatan akan disambung kembali, kalau ada waktu, kalau ada cerita lagi yang khusus, yang sangat berkesan di hidup saya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, and comment, dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih banyak atas bantuannya, atas dorongannya, atas berkatnya, atas petunjuknya, atas dukungannya. Terima kasih teman-teman. Selamat sampai bertemu kembali ya. Makasih.